Tribuners eksepsi atau nota keberatan mantan Menkominfo Johnny G. Plate dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tower BTS ditolak oleh JPU. Penolakan itu disampaikan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Juli 2023. Pasalnya penolakan itu lantaran eksepsi yang diajukan Johnny G. Plate melalui tim penasihat hukumnya dianggap telah memasuki materi pokok perkara. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Asri Fadila dari Tribun News. Silakan informasi dari rekan Asri. Terima kasih banyak rekan Ariska. Jadi Tribuners pada hari ini ex-Menkominfo Johnny G. Plate kembali disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS Kominfo. Dan tak hanya Johnny Plate, Tribuners pada hari ini persidangan juga kembali digelar atas dua terdakwa, yakni mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan juga tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Dan dalam persidangan pada hari ini, Tribuners diagendakan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari para terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dan dalam tanggapan JPU hari ini, JPU menolak eksepsi dari para terdakwa. Alasannya, Tribuners, eksepsi para terdakwa dianggap sudah memasuki materi pokok perkara. Sementara di mana materi pokok perkara ini merupakan bagian pembuktian dari persidangan. Sementara dalam eksepsi, JPU menyatakan bahwa semestinya yang dipermasalahkan adalah urusan-urusan formil. Adapun keberatan terkait materi perkara, menurut JPU nantinya Johnny Plate dan terdakwa lainnya dapat menyampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan setelah tuntutan. Dan dalam tanggapannya tadi, Tribuners di persidangan, jaksa juga menyatakan bahwa seluruh uraian dalam dakwaan kasus korupsi pembangunan BTS ini sudah dipaparkan dengan cermat, jelas, dan lengkap. Kerugian negara pun juga sudah disampaikan oleh JPU untuk nantinya bisa diuji dalam pemeriksaan saksi-saksi dan ahli juga di persidangan. Oleh sebab itu, karena alasan-alasan tadi, tim JPU meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan yang telah disusun memenuhi persyaratan formil dan material. Kemudian tim JPU juga meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terus memeriksa dan mengadili perkara korupsi tower BTS Kominfo ini. Dan selanjutnya, majelis hakim pun akan menjadwalkan pembacaan putusan sela atas dakwaan, eksepsi, kemudian tanggapan bagi perkara ini pada pekan depan, yaitu pada Selasa tanggal 18 Juli pukul 10 pagi. Dan jaksa penuntut umum pun diminta untuk kembali menghadirkan Johnny Plate beserta terdakwa lainnya pada persidangan mendatang. Dan adapun Tribuners dalam perkara ini, Johnny Plate bersama 5 terdakwa lainnya, yakni ex-dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto, ada juga komisaris PT Solitek Media Sinergi yaitu Irwan Hermawan, kemudian ada juga Galumbang Menak Simanjuntak, dan juga ada Account Director of Integrated Account Departemen Huawei Tech Investment Mufti Ali. Mereka bersama-sama telah didakwa pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain itu, dalam perkara korupsi tower BTS ini juga Tribuners ada 3 terdakwa yang juga dijerat pasal pencucian uang, yakni Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan. Mereka juga dijerat pasal 3 subsidi pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Asri Fadila dari Tribun News. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan penasihat hukum Anang Ahmad Latif Aldres Napitupulu. Berikut liputannya untuk Anda. Pendapat penuntut umum terhadap keberatan para penasihat
penasihat hukum dari 3 terdakwa. Intinya ya kita menunggu pendapat dari majelis hakim yang akan dibacakan di persidangan selanjutnya minggu depan hari yang sama. Cuman tadi kita udah mendengar sama-sama dari penuntut umum bahwa penuntut umum kalau berpendapat pekerjaan pengadaan BTS ini tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten. Padahal pemerintah sendiri memerintahkan ini dilanjutkan oleh pihak yang memang memenangkan tender. Gitu. Tapi penuntut umum ya ini tidak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.